وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bahagia. Sungguh fadlullah dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir as-salaf bahwa maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ini yang kita diperintahkan untuk bergembira dengannya dan lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat tauhid dan nikmat sunnah yang telah Ia anugerahkan. Karena sungguh tiada yang lebih mahal, tiada yang lebih berharga daripada nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Kita khawatir jika kita tidak pandai mensyukurinya, Allah akan mencabutnya dari kita. Bukankah kita telah mendengar dan menghafal ancaman dari Allah Jalla wa Ala dan janjinya untuk mereka yang bersyukur atau tidak bersyukur. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan engkau nikmatku. Allah tambahkan kekuatan tauhidnya, Allah tambahkan kekokohannya di atas sunnah, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan ibadahnya, dan berbagai kebaikan dunia dan akhirat lainnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid.
Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka sungguh azabku amatlah pedih. Dan merupakan azab yang amat pedih adalah Allah Jalla wa'ala mencabut sebuah nikmat yang telah ia anugerahkan kepada hambanya. Dan sungguh tiada nikmat yang lebih mahal dan lebih berharga, yang merupakan sumber keselamatan dunia dan akhirat kita daripada nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Falyafrahu, hendaknya mereka gembira, karena itu lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh manusia. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah menyadari bahwa tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih mahal, serta kita diperintahkan untuk bergembira dengannya daripada nikmat tauhid dan sunnah, maka ketahuilah, nikmat tauhid dan sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya tidak akan terjaga dan terpelihara kecuali dengan ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, bitasarruf, faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh ia telah diharamkan dari sumber kebaikan. Orang yang paling merugi. Karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Dengan ilmu agamalah kita akan mengenal tauhid, menjaganya. Kita akan mengenal sunnah dan menjaganya serta menyebarkannya. Enggan menuntut ilmu agama maknanya adalah enggan dituntun ke syurga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan sungguh ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tiada majlis yang lebih indah di dunia ini daripada majlis ilmu agama. Tiada majlis yang lebih menenangkan jiwa kita yang sedang gelisah, galau atau sempit seperti majlis ilmu agama. Majlis yang diliputi oleh para malaikat dan orang-orang yang di dalamnya disebut-sebut namanya oleh Allah Jalla wa'ala dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Masih dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi untuk mereka, ketenangan jiwa. Wa ghasyyatumur rahmah, rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kita berharap dengan hadir dan berkumpul di majelis ilmu agama yang mulia seperti ini,
Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera pada surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang saling mengingatkan antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah, yang saling menuntun sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kita berkumpul dan sering bertemu di majlis ilmu agama, kita juga berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fi wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka sering duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan dengan ini kita juga menjadi orang-orang yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya semata. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang seperti ini. Karena sungguh kita tidak bertemu dan berkumpul saat ini karena unsur partai yang sama. Bukan pula karena unsur sukuisme. Saya Aceh, antum bukan Aceh. Tiada kaitan nasab antara saya dengan jamaah sekalian. Tiada hubungan partai, tiada hubungan organisasi atau hubungan dunia lainnya di antara kita. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu lagi sama, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensi landasan ini. Ini menerangkan kepada kita kebenaran firman Allah Jalla wa'ala yang tertera pada surat Az-Zukhruf atau dalam surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun, menyuruh manusia kepada sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih kokoh. Kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, di antara bukti kebenaran firman Allah Jalla wa'ala ini adalah di mana persaudaraan dan persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quranul Karim jauh lebih erat dan jauh lebih sempurna daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan ana dan akhuna Abu Umar yang menemani ana untuk kembali bertemu, berkumpul dengan antum di majlis ilmu agama yang mulia seperti ini, yang kembali memudahkan ana dan yang menemani ana untuk menziarahi antum. Mudah-mudahan kami termasuk dari orang-orang yang Nabi SAW sebutkan dalam sebagian hadis di atas, dan di dalam hadis lainnya yang diantaranya adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin farasadallahu ala madarajatihi malaka. Ada seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan.
Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Faqala ya fulan aina turid? Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Maka malaikat tersebut dia pun berkata, uridu ziyarata akhilli fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya, hal min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu nikmat dunia yang engkau harapkan darinya? Ia pun menjawab, la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Bukan, aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut pun mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fih. Sungguh aku adalah utusan yang diutus kepadamu oleh Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau yang mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa'ala. Inilah sebagian dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memotivasi ana dan memberikan semangat kepada ana untuk datang berziarah ke Pekanbaru. Karena kalau dari sisi menyampaikan ilmu agama, maka sungguh Pekanbaru ini adalah kota ilmu. Sungguh di dalam kota baru ini terdapat guru-guru yang dari sisi ilmu dan umur mereka adalah guru ana. Mereka adalah orang tua ana. Tetapi tidaklah saya datang berulang kali, bahkan mungkin ini yang keempat kali ke kota Pekanbaru dan sekitarnya, melainkan mengharapkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalam beberapa hadis-hadis Nabi, di dalam beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih di atas. Mudah-mudahan dengan ini persaudaraan kita menjadi luas, dan mudah-mudahan dengan ini kita termasuk dari orang-orang yang Allah dan Rasulnya sebutkan di atas. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, yang memberanikan atau memotivasikan ana untuk datang, yang memotivasi ana untuk datang ke Pekanbaru ini, wallahi bukan karena ingin menyampaikan ilmu di tempat yang belum ada orang yang berilmu di dalamnya, bukan dalam rangka ini. Karena kota Pekanbaru dan sekitarnya adalah kota ilmu. Tetapi tidaklah hal ini ana lakukan melainkan untuk mengharapkan keutamaan min ziarahi ikhwani, saudara-saudaraku yang berada di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Mudah-mudahan dengan kita saling berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu agama ini, Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang saling memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Allah memperluaskan persaudaraan di antara kita. Dan Allah Jalla wa'ala menambahkan iman dan semangat kita di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada pertemuan dan persahabatan kita apabila kita tidak saling menasihati di antara kita. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam surat An-Nisa, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, ajakan untuk bersedekah dan mendamaikan di antara manusia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala
sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, saya akan mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum untuk merenungi sebuah ayat. Sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, dengan mengharapkan keutamaan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Para sahabat pun bertanya, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka beliau pun menyebutkan di antaranya adalah wantidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat, adalah menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Itulah yang namanya ribat, itulah yang namanya ribat, dan itulah yang namanya ribat. Apa keutamaan jika seorang melakukan ribat? Keutamaannya Allah sebutkan di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah jadikan ribat berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan Islam, yang di antaranya adalah menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Allah jadikan ribat sebagai salah satu dari sebab kesuksesan dunia dan akhirat. Dan ini nikmah jamaah. Tidak sedikit dari orang-orang yang telah mendapatkan hidayah sunnah, mereka tidak mendapatkan masjid-masjid yang seperti ini makmurnya. Ketika mereka selesai melakukan salat maghrib, berkeinginan, bercita-cita seandainya di masjidnya itu ada kajian setiap maghrib, sehingga begitu selesai salat maghrib, sambil menunggu masuknya waktu salat Isya, dengan mengharapkan keutamaan menunggunya masuk waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya, menuntut ilmu agama. Tetapi anugerah itu tidak kepada semua mereka diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka bersyukurlah antum yang tinggal di kota ilmu yang seperti ini. Tidak sedikit masjid-masjid yang setiap maghribnya ada kajian, belum lagi di waktu-waktu yang lainnya. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya ingin mengajak diri ana pribadi dan antum atau antunna semua yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum untuk merenungi sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang telah dibacakan oleh akhuna Al-Karim tadi. Siapa namanya? Hafiz. Dafin, Masya Allah. Barakallahu Dafin. Berapa umurnya? 10 tahun. Masya Allah. Hafalan? 24 juz. Masya Allah. Berikan hadiah ya untuk beliau ya, InsyaAllah ya. Baik. Ana memotivasi antum memberikan hadiah untuk beliau. Sungguh ada sahabat dahulu menjadi imam dan umurnya dalam sebagian riwayat disebut 6 tahun, sebagian riwayat yang lain disebut 7 tahun. Dan dia menjadi imam kaumnya di masa Nabi SAW, di masa para sahabat. Karena dia yang paling banyak menghafal Al-Quran, maka dia pun dihadiahkan oleh para sahabat sebuah jubah gamis. Dan itu menjadi hadiah yang paling membahagiakan dirinya, karena gamis di masa itu barang mahal. Tidak semua orang mampu memiliki gamis, ya, pakaian yang berjahit. Naam. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat tersebut tertera di dalam surat An-Nur. Ayat ke-55. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Sungguh Allah Jalla wa'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal yang saleh. Apa janji Allah kepada mereka yang memiliki iman dan amal saleh? Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan kuasakan dunia ini untuk mereka, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah kuasakan orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, janji Allah Jalla wa'ala, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Allah Jalla wa'ala akan kuatkan agama mereka yang Allah Jalla wa'ala ridhai sebagai agama mereka. Ini janji Allah Jalla wa'ala yang kedua. Janji Allah Jalla wa'ala untuk mereka yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah Jalla wa'ala menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Sebelum mereka mendapatkan keamanan, mereka berada di dalam rasa takut dan kecemasan. Maka Allah berikan kepada mereka keamanan, ketenteraman setelah sebelumnya mereka berada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Kemudian Allah kembali menyebutkan kriteria dan sifat mereka. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun. Inilah janji Allah untuk mereka ahli tauhid. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala setelah itu semuanya, maka sungguh ia adalah orang-orang yang fasik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Penting untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimat sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa Ala untuk sering-sering mengenang dan mengingat janji-janji yang Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengenang, mengingat dan mengetahui janji-janji Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, kita akan selalu termotivasi dalam istiqamah. Hati kita akan tentram dan kelelahan serta kepenatan yang kita rasakan di jalan iman dan amal saleh itu akan hilang. Bukankah apabila ada seseorang memberikan sebuah janji kepada kita atas perbuatan atau pekerjaan berat yang kita lakukan, dan kita tahu bahwa orang yang berjanji kepada kita tersebut adalah orang yang menepati janjinya dan mampu merealisasikan janjinya, bukankah kita akan melakukan pekerjaan yang dia anjurkan dengan penuh semangat? Dan kita tidak akan mengenal lelah dalam melakukan pekerjaan apa yang dia minta dan dia anjurkan kepada kita. Contohnya jamaah, betapa banyak para pekerja atau kontraktor, sebutlah kontraktor, rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kontraknya saja belum diteken. Betul? Rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia mengeluarkan modal yang cukup besar. Tatkala ada pejabat negara yang menjanjikan untuknya amprahan, yang menjanjikan untuknya uang yang dengan jumlah yang sangat besar, persentase keuntungan yang cukup besar untuknya, tak sedikit dari mereka rela melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut walaupun pekerjaan tersebut belum ditandatangani, belum ada teken kontraknya, bahkan belum ada uang yang cair sebagai modal. Dia rela mengeluarkan modal dari dirinya sendiri
walaupun belum ada teken kontraknya. Tatkala yang berjanji kepadanya adalah seorang pejabat yang dia anggap ya, banyak proyek di tangan dia, banyak PL di tangan dia, dan dia adalah orang yang menepati janjinya. Maka tak sedikit dari kontraktor rela jual mobil, jual aset ini, jual aset itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Walaupun tak sedikit dari mereka yang berakhir dengan bertepuk sebelah tangan, yang tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh orang-orang yang menjanjikan proyek atau PL untuknya. Lalu bagaimana dengan janji Allah? Tidakkah kita lebih yakin dengan janji Allah Jalla wa'ala ketimbang janji manusia? Tidakkah hati kita lebih tenang, lebih tentram dengan janji-janji Allah Jalla wa'ala daripada janji-janji manusia? Bukankah Allah Jalla wa'ala wa man asdaqu minallahi haditha, tiada yang khila. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apabila kita telah mengetahui janji-janji Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih untuk mereka yang beriman dan beramal saleh di dunia dan di akhirat kelak, maka masihkah kita berkeluh kesah atas apa yang kita dapatkan karena berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala? Masihkah kita bersikap dan berkata seakan-akan kita adalah orang-orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah Jalla wa'ala? Tatkala ada ujian yang datang bertubi-tubi kepada kita dan kita sedang di atas tauhid dan sunnah, lalu kenapa kita bersikap dan bertingkah laku di hadapan agama Allah Jalla wa'ala dengan sikap yang mengesankan seakan-akan kita tidak percaya dengan janji Allah, seakan-akan Allah bukan maha jujur? Sehingga terkadang sebagian kita ada yang menyalahkan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya, seakan-akan karena dia berada di atas tauhid dan sunnah, karena dia dekat dengan Allah, dunianya menjadi rusak, rumah tangganya menjadi hancur, kesuksesannya menjadi hilang. A'yadzan billah. Inilah yang terlihat pada diri-diri sebagian kita. Nah, tingkah laku dan ucapan serta sikap yang mengesankan seakan-akan Allah bukan maha jujur, seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak mampu merealisasikan janji-janji yang telah Ia janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, yang istiqamah di atas agamanya hingga hari kiamat datang, hingga ajal menjemput mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semestinya jika kita yakin bahwa Allah maha jujur, tiada yang lebih jujur dari Allah ucapannya, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan mengingkari janji-janjinya, semestinya kita selalu terhibur hidupnya. Tatkala kita telah berada di atas iman dan amal saleh, walaupun manusia menganggap kita sebagai orang yang paling miskin, orang yang paling kiri, bahkan mungkin kita dianggap sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyampaikan, Ia berjanji untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan dunia untuk mereka. Allah kuasakan mereka terhadap dunia sebagaimana Allah telah kuasakan orang-orang sebelum mereka terhadap dunia ini. Allah akan kuatkan agama mereka yang telah Ia ridhai untuk mereka sebagai agama. Dan Allah akan menggantikan rasa takut, rasa gelisah yang telah mereka rasakan dengan keamanan, ketentraman. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syarat mendapatkan janji-janji Allah Jalla wa'ala tersebut hanya dua: iman dan amal saleh. Ketika kita mengatakan hanya dua, iman atau amal saleh,
terkesan seakan-akan syaratnya cukup mudah untuk direalisasikan dan dilaksanakan. Akan tetapi jamaah ini dimuliakan Allah, apabila kita benar-benar memahami makna iman dan mengerti apa itu amal saleh, maka kita akan mengatakan sungguh tidak ada yang mampu melakukannya kecuali mereka yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Syarat yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman. Menghafal rukun iman ada 6, jangankan muslim, tak sedikit non muslim pun tahu rukun iman ada 6. Jangankan yang muslim, jangankan yang berjenggot dan bercanar cingkrang atau bercadar, yang tak berpakaian pun tahu rukun iman itu ada 6. Namun pertanyaannya jamaah, sudahkah kita memahami rukun-rukun iman yang 6 tersebut? Tidaklah kaum Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Maturidi dan yang lain-lain yang dianggap menyimpang oleh para ulama, dan mereka sebutkan sisi-sisi penyimpangan mereka di dalam kitab-kitab akidah, melainkan karena keimanan mereka yang salah terhadap 6 rukun iman. Seandainya seseorang itu dikatakan telah benar imannya hanya sekedar dia menyatakan aku beriman kepada 6 rukun iman, maka kaum Khawarij secara umum meyakini iman, rukun iman ada 6. Mu'tazilah juga demikian. Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama secara umum juga demikian. Tetapi permasalahan mereka adalah penyimpangan mereka dalam mengimani 6 rukun iman tersebut. Penyimpangan mereka adalah tidak mengimani salah satu dari rukun 6 iman tersebut. Maka para ulama di sana membahas rukun iman kepada Allah. Yang barang siapa tidak mengimani salah satu dari rukun-rukun iman kepada Allah, maka dia belum dikatakan iman kepada Allah. Para ulama menguraikan rukun iman kepada para malaikat, yang apabila hal-hal tersebut tidak diimani, maka sungguh dia belum dikatakan beriman kepada para malaikat. Mereka juga menjelaskan apa itu iman kepada kitab yang Allah turunkan. Rukun-rukunnya yang apabila tidak diimani salah satu dari rukun-rukun tersebut, maka seorang belum dikatakan beriman terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Mereka juga menjelaskan rukun-rukun iman kepada para rasul, yang apabila salah satu dari rukun-rukun iman kepada para rasul itu tidak diimani, maka sungguh dia belum dikatakan beriman kepada para rasul. Mereka juga menjelaskan rukun-rukun iman kepada hari akhir dan rukun-rukun iman kepada takdir, yang apabila salah satu dari rukun-rukun iman tersebut tidak diimani, maka sungguh dia belum dinilai telah beriman kepada para rasul, kepada hari akhir dan kepada takdir. Pertanyaannya, selama kita hidup di dunia ini, sudah pernahkah kita mengkaji itu semuanya? Kalau kita belum mempelajarinya, maka bagaimana kita mengetahuinya? Sedangkan Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihu Targhib wa Tarhib lil Munziri. Maka para ulama menulis kitab yang tebal dan yang ringkas, menguraikan dan menjelaskan apa saja rukun iman kepada Allah. Masya Allah. Masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk adzan Isya dan salat Isya. Adzan dulu. Setelah itu sambung. Oh, Masya Allah. Silakan.
Oh, suaranya di luar. Sini nggak ada dengar. Kayak ini aja. Matiin ya. Hah? Oh, udah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Nah, baik. Maka dari penjelasan di atas, seyogyanya bagi setiap kita untuk mempelajari dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang rukun-rukun iman. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, penyimpangan dalam akidah itu terkait rukun-rukun iman yang 6 terkadang terlihat sepele, ya, teranggap enteng dan penyimpangan yang biasa. Rupanya penyimpangan tersebut salah satu dari pembatal Islam. Sebagai contoh ya, kalau antum buka Sahih Muslim, maka antum dapatkan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim adalah hadis yang berikut ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang panjang. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa beberapa masyarakat dari Irak menjumpai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah saat itu. Mereka menyampaikan bahwa di Irak ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dan dia berakidah innal amra unuf, sesuatu itu telah diketahui oleh Allah secara pasti, secara detail apabila sesuatu itu telah terjadi. Kalau sudah terjadi baru takdir, kalau belum terjadi itu bukan takdir. Ini akidah Ma'bad al-Juhani yang dia salat 5 waktu, ditokohkan. Mendengar demikian dan Abdullah bin Umar sedang tawaf di Ka'bah, apa kata beliau? Akhbirhum,
anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka, seandainya mereka atau aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Akidah dan ucapan mereka tersebut dianggap sebagai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagai pengingkaran terhadap takdir dan sebagai kekufuran, sehingga beliau berlepas diri dari mereka dan menganggap seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang membatalkan Islam, dan itu terlihat sepele. Seorang mengatakan, kalau sudah terjadi baru Allah mengetahuinya secara detail. Kalau belum diketahui sebelum terjadi, maka Allah tidak mengetahui. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi itu tidak dikatakan takdir. Subhanallah. Contoh penyimpangan yang lainnya terlihat sepele dan enteng. Padahal itu salah satu dari pembatal Islam menurut kesepakatan para ulama, yaitu menganggap wahdatul adyan, semua agama sama. Islam memang agama yang benar, tetapi selain Islam juga benar. Bahkan di dalam Nawaqidul Islam para ulama menyebutkan, barang siapa yang meragukan Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, dan bahwa orang yang mati tidak membawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebagai penduduk neraka jahanam yang kekal selama-lamanya, maka sungguh telah batal Islamnya. Karena dengan itu dia telah mendustakan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini syarat yang pertama jamaah. Mereka memiliki iman, akidah yang benar. Karena sebanyak apapun amal saleh seseorang, jika dia tidak memiliki iman dan akidah yang benar, maka ibadah-ibadah dia tersebut akan menjadi debu yang berterbangan. Dia salat 5 waktu, Masya Allah, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat yang wajib, zakat yang sunnah, sering haji, sering umrah, bersedekah, Masya Allah. Tetapi dia mengatakan, kalau ada orang yang mati selain dari umat Nabi Muhammad SAW, selain dari orang yang Islam, tetapi dia baik, sosialnya bagus, dia akan masuk syurga juga. Sepakat ulama Islam, batal Islam orang yang seperti ini. Bahkan sekedar meragukan keberadaan kaum musyrikin yang mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya, sekedar meragukan mereka sebagai penghuni neraka Allah yang kekal selama-lamanya, itu sebuah pembatal keislaman. Karena syarat keimanan adalah tsumma lam yartabu, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Innad dina indallahil Islam. Subhanallah. Ya. Maka penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang fatal. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan janji-janji Allah Jalla wa'ala untuk mereka yang beriman. Harus memiliki iman dan akidah yang lurus ya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala katakan wa'amilus salihat. Mereka melakukan amal saleh. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, maka tiada satupun di antara kita yang mampu melakukannya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin, walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka sungguh tidak ada satupun dari kalian yang tersucikan dari kesyirikan, dari kebidahan dan dari maksiat. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karena yang Allah sebutkan di antara ciri mereka penduduk syurga
adalah selalu memuji Allah, yang selalu memuji Allah dengan ucapan mereka, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dalam surat Al-A'raf. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, setelah sebelumnya kita tidak mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, kalau bukan Allah yang telah memberikannya kepada kita. Ini ciri dari penduduk syurga Allah, selalu memuji Allah atas hidayah yang telah Ia berikan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka syarat yang kedua ini, sungguh kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak ada satupun yang mampu melakukannya, yaitu amal saleh. Karena suatu amalan itu tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dan ini bukan hal yang mudah. Menyampaikan ayat, hadis serta ucapan para ulama salaf tentang keikhlasan itu mudah dilakukan oleh siapapun. Bahkan terkadang ketika kita membahas tentang pentingnya ikhlas, kita sungguh sedang berperang melawan syaitan dan hawa nafsu kita yang menyuruh kita kepada riya dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ayat dan hadis yang membahas tentang riya dan menyebutkan ikhlas, dan menyebutkan ikhlas sebagai syarat diterimanya ibadah, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh antum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa'budillah mukhlishan lahuddin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar, dan sekian ayat serta sekian hadis. Dan ini bukan syarat yang mudah, jamaah. Ini bukan syarat yang mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat. Seorang sahabat yang memegang nama-nama orang-orang munafik yang Nabi beritahukan. Apa kata Umar? Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, tolong beritahukan kepadaku, apakah Nabi pernah menyebutkan namaku dari nama-nama orang-orang munafik? Ini yang dikatakan oleh Umar kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada di dalam hatinya. Subhanallah. Demikian kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabat Nabi yang aku dapati, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Padahal mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau wafat. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama Amirul Mukminin fil hadis, gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Apa kata beliau tentang ikhlas? Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sungguh aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Terkadang seseorang hilang keikhlasannya hanya gara-gara ikhlasnya dalam berinfak menjadi hilang hanya gara-gara pendapatnya tidak didengar ketika rapat. Membatalkan rencananya bangun masjid hanya gara-gara ustaz lupa memberikan salam kepada dia pas lewat di depannya. Ini menerangkan kepada kita apa? Ikhlas yang kurang. Hanya gara-gara lupa diundang rapat nggak jadi bangun masjid, padahal uang udah siap tuh pembangunan masjid. Nggak jadi ya membantu anak yatim. Nggak jadi sedekah gara-gara orang yang ingin dia berikan sedekah tidak berakhlak baik dengannya. Subhanallah.
Ini menunjukkan kepada kita aja. Mistah, siapa Mistah? Hah? Ponakan beliau. Nah, ponakan atau sepupunya beliau, salah satu dari sahabat Nabi yang termakan dengan berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berzina, telah jatuh ke dalam zina dengan sahabat yang mulia Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Pada itu adalah tuduhan dusta yang dengan suatu bukti yang menurut sebagian orang itu kuat sebagai bukti. Dan 30 hari 30 malam ayat Al-Quran tidak turun, wahyu tidak turun menjelaskan kebenaran atau kedustaan tuduhan tersebut. Mistah salah satu yang termakan dan ikut menyebarkan berita tersebut. Bagaimana perasaan Abu Bakar sebagai ayahanda ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan Mistah hidupnya dengan sedekah Abu Bakar. Abu Bakar yang menghidupkannya sehari-hari, Abu Bakar yang memberikan belanja rumah tangganya, Abu Bakar yang membantunya sehari-hari. Maka Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak lagi berinfak untuk Mistah ini. Setelah itu turunlah firman Allah, wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Janganlah orang-orang yang memiliki kekayaan di antara kalian yang punya kelebihan harta bersumpah tidak lagi berinfak untuk kerabatnya, untuk orang-orang miskin. Tidakkah kalian menginginkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala? Ayat ini turun sama sekali tidak menyebutkan nama Abu Bakar. Tetapi begitu ayat ini terdengar oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar pun kembali bersumpah, demi Allah, dengan ini aku akan kembali lagi berinfak untuk Mistah karena aku menginginkan ampunan dari Allah. Pada ayat ini kan enggak nyindir Abu Bakar. Enggak menyebutkan nama Abu Bakar. Lihat, karena kebersihan hati para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baper dengan sindiran Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kebaperan mereka dengan Al-Quran terhadap Al-Quran dan hadis membuat mereka selalu memperbaharui iman, memperbaharui amal saleh, dan memperbaharui taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita mudah baper juga. Saking bapernya kita dengan nasihat orang, akhirnya kita tidak mau lagi memberikan salam, bahkan tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang yang status WA-nya membuat kita tersindir dengannya. Ini baper, tapi baper akhir zaman. Atau kajian berjam-jam, tidak ada satupun ayat dan hadis yang kita anggap sebagai teguran untuk kita. Kajian berjam-jam kita anggap ini untuk fulan kenanya, ini fulan nih. Atau habis kajian berkata kepada kawannya, udah kalian dengarkan tadi isi kajiannya? Mudah-mudahan bermanfaatlah buat kalian kajian tadi. Subhanallah, lihat Abu Bakar jamaah. Kalau bukan karena keikhlasan mampu seperti ini jamaah. Antum bangun masjid, antum bantu penuntut ilmu atau bantu fakir miskin, tetangga dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengucapkan terima kasih untuk antum. Pas rapat ente enggak diundang. Subhanallah. Kalau enggak ikhlas, Masya Allah, berat, akan dia ungkit-ungkit seumur hidupnya. Padahal Allah berfirman, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan pahala dari sedekah yang kalian telah lakukan dengan cara menyebut-nyebutkannya. Percuma udah miliaran rupiah kita infak, kemudian pahalanya hilang begitu saja karena kita ngambek, nggak diundang rapat, ngambek karena tidak diucapkan terima kasih. Akhirnya menyebut-nyebutkan saya, padahal saya. Yang kita cari apa sih ketika kita berdakwah, ketika belajar, mengajar, berinfak dan melakukan kebaikan? Surga Allah bukan? Atau pujian dari manusia yang semu lagi menipu? Maka sekali lagi jamaah yang dibolehkan Allah, syarat ikhlas bukanlah syarat yang mudah.
Dan itu kita mengetahui kenapa doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan Allah sebutkan kriteria mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba bayangkan bagaimana keikhlasan kaum Ansar. Mereka yang menolong dakwah Nabi, yang menampung Nabi dan kaum Muhajirin, yang memberikan makan, yang memberikan rumah, yang memberikan pakaian di awal-awal Islam di Madinah. Tetapi aturan dari Islam, kaum Ansar tidak boleh menjadi khalifah. Yang boleh jadi khalifah hanya mereka Muhajirin. Berat enggak tuh? Hah? Berat enggak itu? Ya. Bahkan di sebagian pembagian ghanimah mereka tidak diutamakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai sebagian mereka berkata yang menunjukkan ketransparan mereka, ya Rasulullah, Anda dan kaum Muhajirin datang tak berpakaian, kami yang memberikan pakaian. Anda dan kaum Muhajirin datang dalam keadaan kelaparan, kami yang kenyangkan Anda dan mereka. Lantas kami tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian ini. Kalau orang Yaman bilang as-sarahah rahah, transparan itu membuat kita tenang. Dan orang lain pun tenang menyikapi kita. Yang repot itu orang tersinggung dengan kita, tapi mainnya dari belakang. Kita nggak tahu telah melakukan kesalahan apa dengan dia. Tiba-tiba dia berubah sikap dengan kita. Kalau dia transparan, saya tersinggung dengan Anda karena Anda kemarin demikian, maka mudah, mohon maaf akhi. Anda nggak sadar melakukan itu, Anda nggak sengaja, Anda nggak bermaksud antum dan sebagainya. As-saraha rahah kata orang Yaman. Transparan itu membuat kita lega dan orang lain pun lega dalam menyikapi kita. Mendengar ucapan kaum Ansar yang seperti itu, maka Nabi mengatakan, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian rela orang lain pergi membawa onta, membawa kambing dan dunia-dunia yang lainnya, sedangkan kalian pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum berjalan ke suatu lembah dan kaum Ansar berjalan ke lembah yang lainnya, melainkan aku akan menempuh lembahnya kaum Ansar. Artinya Nabi akan tetap bersama mereka sampai meninggal dunia, tidak akan keluar dari Madinah, dari tempat mereka. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'il ansar. Keikhlasan yang luar biasa jemaah. Tetapi seperti ini dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan daripada niatku. Hanya karena niat yang tidak lurus, sedekah yang nominalitasnya triliun menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Salat yang begitu banyak, ya, perjuangan dakwah yang luar biasa, hanya karena riya menjadi debu yang berterbangan. Dan tidak sebatas itu, dia menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun. Baik, sebelumnya kajiannya sampai jam berapa? Hah? Kalau ceramah maulid biasanya sampai jam 12 malam. Antum kalah semangatnya. Ceramah maulid sampai jam 12 malam, bahkan ada yang sampai subuh. Hah? Ceramah maulid itu sampai jam 12 malam. Bahkan ada yang sudah sampai subuh ceramahnya. Hah? Hah? Oh, enggak boleh. Berarti sampai jam 11. Kurang 2 jam, ha? Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hilangnya keikhlasan dan masuknya riya itu tidak hanya menghilangkan pahala semata. Seandainya riya itu hanya menghilangkan pahala dari ibadah yang telah kita kerjakan, maka sungguh ini sudah menjadi sebuah kerugian. Tetapi riya itu tidak hanya menghilangkan pahala dari ibadah yang telah kita kerjakan saja,
Bahkan ia lebih dahsyat dari itu, menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka salasatun, 3 orang. Hadis yang panjang. Yang pertama Nabi sebutkan orang yang mati di medan jihad yang syar'i. Yang kedua seorang ulama yang siang dan malam belajar dan mengajarkan Al-Quran, agama Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berinfak di jalan-jalan yang Allah anjurkan. Bangun masjid, bangun sekolah, menyekolahkan anak yatim, membantu fakir miskin, dan sebagainya. Tetapi hanya karena riya, mereka menjadi orang yang pertama kali diseret wajahnya ke tanah, dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi, maka dengan itu kita mengetahui kenapa doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi bacakan kepada, Nabi panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh hina dan rendah cita-cita kita jamaah. Kalau yang kita harapkan dari semua kebaikan yang telah kita lakukan, apakah itu ibadah salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, membangun masjid, membantu dakwah, jika yang kita inginkan hanya pujian dan terima kasih dari manusia, sungguh hina dan rendah cita-cita kita. Karena pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, sebagaimana cacian manusia tidak akan merendahkan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Syarat kedua, suatu amalan itu dikatakan saleh sebagaimana yang telah dimaklumi bersama adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal saleh yang tiada perintah kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Mencocoki petunjuk agama dalam suatu amalan, kata para ulama, itu dalam beberapa hal. Yang pertama, al-jinsiyah, jenis ibadah yang ia lakukan mesti dibangun di atas dalil dari agama ini. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dengan jenis yang berbeda, dengan jenis yang ditentukan oleh agama, maka ibadahnya itu tertolak. Seperti orang yang melakukan sembelihan hewan kurban selain dari jenis bahimatul an'am, walaupun dengan harga yang lebih mahal daripada bahimatul an'am. Yang kedua, as-sababiyah, sebab ibadah yang ia lakukan mesti dibangun di atas dalil. Seperti seorang salat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid, sebelum duduknya sebabnya masuk masjid, ada dalilnya. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Tiba-tiba ada orang yang setiap kali masuk rumah baru atau naik mobil baru, selama 2 atau 3 hari dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Sebabnya tahiyatul rumah baru katanya. Tahiyatul mobil baru misalkan. Kita katakan salat adalah ibadah yang dianjurkan secara umum, tetapi engkau melakukannya karena sebab ini tidak ada dalil. Ini masuk dalam keumuman hadis Nabi di atas. Yang ketiga, al-adadiyah, jumlahnya, nominalitasnya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari nominalitas yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya tawaf, tidak lebih dan tidak kurang dari 7 kali. Tidak boleh karena antum semangat ini umroh perdana dan kemungkinan besar saya tidak bisa umroh lagi setelah ini, akhirnya tawafnya dibuat 15 kali, sa'inya 13 kali. Nggak bisa. Nah, ini masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang keempat, al-kaifiyah, cara ia melakukannya. Walaupun ibadah yang ia lakukan ada dalilnya, tetapi apabila dia melakukannya dengan cara yang berbeda dengan cara yang Nabi sebutkan secara khusus, maka tidak diterima. Maka dalam wudhu saja, contohnya Nabi katakan, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha. Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, hadis Utsman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syaratnya apa? Seperti wudhuku ini. Bukan berarti karena wudhu adalah ibadah yang telah dianjurkan secara umum, kita boleh melakukannya dengan cara apa saja yang kita inginkan.
dengan cara nenek moyang kita, dengan alasan yang penting kan baik, wudhu kan ibadah yang telah dianjurkan, enggak bisa. Contoh lainnya salat, Nabi katakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti salat yang kalian lihat dariku, seperti salatku yang kalian lihat. Padahal salat ibadah yang telah ada dalilnya, tetapi ketika melakukannya syaratnya harus dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah az-zamaniyah, waktunya tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan secara khusus. Waktu salat, haji, ya. Yang keenam adalah al-makaniyah, tempat ibadah yang ia lakukan tidak boleh di luar tempat yang telah dikhususkan oleh agama, seperti i'tikaf. Tempatnya adalah masjid. Barang siapa yang melakukannya di luar masjid maka tidak dinamakan i'tikaf, walaupun dia i'tikaf di makam 1000 wali. Karena Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di dalam masjid. Baik, kita kembali lagi kepada pembahasan dan judul kajian kita. Bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, janji Allah itu pasti untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Dengan mana iman dan amal saleh di atas, yang apabila kita merenunginya, maka sungguh untuk memperoleh predikat iman dan amal saleh itu amatlah sulit dan tidak akan mungkin mampu kita meraihnya kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Di antara sebab yang memudahkan kita melakukan, merealisasikan nilai-nilai iman dan amal saleh dan bersabar di atasnya adalah dengan mengingat-ingat, ya, dengan mengingat dan mengenang janji-janji Allah kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Karena dengan kita mengingat janji Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat untuk mempertahankan iman dan amal saleh serta memperbanyaknya. Semua rintangan dan cobaan yang menimpa kita di jalan iman dan amal saleh, kita akan menepisnya dan kita akan berjuang untuk menghilangkannya. Semua musibah-musibah yang terasa berat bagi kita akan terasa ringan tatkala kita mengingat janji-janji Allah Jalla wa'ala. Sifat malas akan hilang dan akan datang sifat semangat dan sifat, ya, bersegera dalam melakukan kebaikan. Inilah yang ada pada diri mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang yang kokoh imannya, yang paling banyak amal salehnya dan paling bersegera serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka adalah orang yang paling yakin dengan firman Allah, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah untuk mereka yang beriman dan beramal saleh itu benar adanya. Janji-janji Allah untuk mereka di dunia, di alam barzah dan di hari kiamat kelak yang berujung dengan syurga, itu semuanya benar adanya. Baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim ataukah di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, itu semuanya benar adanya. Ancaman-ancaman Allah, itu juga benar adanya. Alam barzah itu benar adanya. Azab alam barzah itu benar adanya. Kegentingan padang mahsyar itu benar adanya, jemaah. Kedahsyatan api neraka itu juga benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sekali-kali dunia membuat kalian lupa terhadap Allah Jalla wa'ala. Janganlah ketika kita berinteraksi dengan dunia di kantor kita, dalam perniagaan kita, seakan-akan kita tidak pernah mendengar ayat dan hadis tentang alam barzakh. Janganlah ketika kita berinteraksi dengan dunia kita yang semu lagi menipu ini, seakan-akan kita belum pernah mendengar ayat dan hadis tentang syurga dan neraka. Janganlah ketika kita berinteraksi dengan dunia kita, seakan-akan kita tidak pernah mendengar ayat dan hadis tentang malaikat maut. La jamaah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia membuat kalian tertipu, lalai dan jauh dari Allah. Inna wa'dallahi haqq. Janji dan ancaman Allah itu benar adanya. Wala yaghurrannakum billahil gharur.
Dan jangan sekali-kali iblis bisa membuat kalian tertipu sehingga kalian jauh dari Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang paman beliau sendiri yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr yang salah satu dari syuhada Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud di awal harinya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin menuai kekalahan pada peperangan yang kedua karena ada perintah Nabi yang dilanggar. Hanya satu perintah Nabi yang mereka langgar. Allah langsung tegur mereka dengan Allah berikan kekalahan. Apa perintah Nabi yang mereka langgar? Nabi melarang pasukan sniper untuk turun dari gunung Rumah. Rumah itu artinya sniper. Ya, kalau antum pergi gunung Uhud disebutnya itu gunung Rumah. Rumah itu adalah para penembak ya panah, ya bahasa sekarang ya, sniper. Pasukan sniper. Nabi melarang mereka turun meninggalkan gunung tersebut apapun yang terjadi dan apapun yang mereka lihat di bawah. Walaupun mereka diserang oleh burung-burung dari atas kepala mereka. Jangan ada yang turun. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Mereka turun. Dan hanya beberapa orang yang tersisa. Melihat gunung yang kosong dari pasukan sniper, maka Khalid ibn al-Walid mengarahkan pasukannya ke gunung tersebut dan membantai. Sebagian mereka masih tersisa di situ. Dan di antara yang masih tersisa di situ adalah Anas bin Nadhr. Tahukah bagaimana beliau memotivasi diri beliau untuk tetap bertahan di atas perintah Rasulullah di atas gunung tersebut dan melawan pasukan Khalid ibn Abil Walid yang menyerangnya bersama sahabat-sahabat yang lainnya? Beliau berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, inni ajidu rihal jannah duna Uhud." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium bau surga di Uhud ini. Demikianlah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah, dan apabila mereka tidak mampu melakukannya, maka mereka yakin bahwa Allah pasti melihatnya. Demikianlah mereka yang benar-benar yakin dengan janji-janji Allah, sehingga seakan-akan bau surga itu sedang mereka cium. Subhanallah. Dan itu bukan hal yang mudah jemaah, karena perang di masa itu tombak, dengan pedang, dengan tangan kosong, sehingga ketika beliau meninggal didapatkan pada beliau 80 jaldah, 80 bekas tombak atau pedang dan panah. Tidak ada yang mengenali beliau illa ukhtuhu bibanani, kecuali saudari kandungnya sendiri. Para sahabat yang lainnya tidak mengenal lagi bahwa itu adalah Anas bin Nadhr karena hancurnya anggota tubuh beliau yang terkena tombak, panah dan pedang pasukan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Ini mereka orang-orang yang benar-benar memahami firman Allah, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu benar adanya. Mereka yakin dengan janji-janji Allah kepada mereka dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih dalam perang Uhud. Seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah yang telah menggenggam beberapa butir kurma yang telah dibagikan kepada kaum mujahidin. Dan kita tahu yang namanya pasukan di medan perang, kalau lapar pasti berhenti perang. Ya. Maka yang paling berbahaya di medan perang adalah pasukan perang tidak ada logistik, tidak ada makanan dan minuman. Kalau lagi lapar, jangankan orang lain, komandannya mungkin berpotensi mereka bunuh kalau suka marah-marah sama mereka. Ya. Makanya komandan itu paling takut mana buahnya adalah ketika di medan perang. Ya. Ketika di medan perang, komandan adalah orang yang paling takut mana buahnya. Apalagi kalau dia tahu dirinya kejam dengan anak buahnya, paling takut terhadap anak-anak buahnya. Karena orang kalau udah lapar, jangankan di dalam medan perang, dalam medan normal aja orang beringas kalau lapar, betul nggak?
Ustadz pun nggak dikenal sama dia kalau lagi lapar, ya kan? Ya. Kucing lewat di depannya pun ditendang oleh dia. Itu dalam kondisi normal kalau orang sedang lapar. Kalau lagi lapar seakan-akan dia belum pernah menamatkan kitab Al-Uthul Tsalatsa ketika bersikap. Seakan-akan dia belum berjenggot, seakan-akan dia belum belajar kitab tauhid, belum paham tauhid dan sunnah. Sikapnya ketika lapar, apalagi di medan perang. Beliau sudah menggenggam beberapa butir kurma untuk beliau makan. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana? Wahai Rasulullah, seandainya aku mati di sini dalam perang ini, fa aina ana? Di manakah tempatku di hari kiamat? Apa jawabnya Rasulullah? Fil jannah, di surga wahai Abu Dujana. Apa yang beliau lakukan setelah mendengar kalimat surga dari mulut Nabi SAW? Kalau kita mungkin baik kalau demikian ya Rasulullah, saya habisin dulu kurma ini. Kalau kita, ya kan? Iya. Atau bahkan mungkin cari tugas yang lebih aman lagi. Baik kalau demikian ya Rasulullah, biar saya bagian pengamanan di belakang pasukan. Biar saya yang belanja nasi bungkus untuk orang-orang yang perang. Ya. Apa yang beliau lakukan kata Abu Hurairah? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi faqatala hatta qutil. Maka seketika itu beliau melepaskan beberapa butir kurma yang sudah beliau genggam. Kemudian beliau langsung lari ke barisan musuh, melawan mereka sendirian sehingga beliau mati syahid saat itu. Mereka adalah orang-orang yang mengenal dan memahami inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar adanya. Maka tidak ada istilah sebatang rokok lagi untuk mereka dalam beribadah. Karena mereka tahu al-hayatu firas. Kalau orang kafir yang tidak punya iman menyatakan time is money, kita orang-orang beriman menyatakan al-hayatu furas. Hidup itu adalah kesempatan untuk meraih surga dan membebaskan diri dari neraka Allah. Kalau bukan untuk itu, maka hidup adalah kesempatan untuk dilemparkan ke dalam neraka dan diharamkan ke dalam dari surga. Hanya untuk dua ini kesempatan hidup yang Allah berikan untuk kita. Contoh lainnya jamaah, dari contoh-contoh yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar paham dan yakin dengan firman Allah, inna wa'dallahi haq, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa khamar di awal Islam tidak diharamkan, kemudian diharamkan secara bertahap-tahap. Diharamkan ya menjelang salat ya, sebelum diharamkan secara totaliti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan saat itu Abu Talhah dan beberapa sahabat Nabi lainnya sedang bermajlis khamar karena belum dia haramkan saat itu. Dan kita tahu Abu Talhah adalah pengusaha besar khamar di kota Madinah, belanja dari Syam dan menjualnya di Hijaz, Madinah dan sekitarnya. Dan dengan itu beliau menafkahi banyak orang. Tapi ingat, ini sebelum khamar haramkan. Jangan pulang dari kajian ini pengen jadi Abu Talhah, jual beli khamar, yang penting sedekah. Ini ngantuk pas ngaji ini. Di saat gelas-gelas khamar sudah di tangan mereka untuk mereka minum, tiba-tiba ada orang datang dari jauh dan berteriak, tidakkah kalian tahu tadi malam sudah turun ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar secara totalitas? Maka seketika itu mereka melepaskan dan membuang gelas berisikan khamar yang sudah mereka genggam untuk minum. Kemudian Abu Talha berkata kepada Anas, "Qum ya Anas fa'ahriq." Wahai Anas, bakar stok khamar yang masih ada. Kemudian setelah itu mereka membakar gudang-gudang khamar di Madinah secara seksama. Kalau kita gimana? Udah di tangan ini. Ya, minum aja dulu pura-pura nggak dengar, ya kan? Begitu ustaznya datang, waduh ustaz, kira tadi pengumuman untuk gotong royong. Rupanya
mau menyampaikan dalil ini haram, anak kira ada di panggilan untuk gotong royong Ustaz, makanya saya habisin dulu minum ini biar kuat gotong royong. Atau kita berpesan kepada anak kita, nak, stok itu diam-diam aja, jangan sampai terlihat sama ikhwan. Kita habisin dulu stok itu, setelah itu insyaallah enggak jual lagi. Apa kata Abu Talha kepada Anas? Ya Anas, qum fa ahriq. Wahai Anas, bakar stok khamar yang di dalam. Subhanallah. Karena mereka paham inna wa'dallahi haqq. Mereka paham dan yakin dengan berita yang Nabi beritakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna wa'dallahi haqq. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena inna wa'dallahi haqq itu tertanam kuat di dalam hati mereka para sahabat Nabi, sehingga di antara mereka mempertahankan tauhid dan sunnah walaupun kemaluannya ditombak dengan tombak oleh Abu Jahal. Siapa namanya? Sumayyah radhiyallahu anha. Wanita yang pertama kali syahid dalam sejarah Islam tanpa ada peperangan. Di medan dakwah di fase Mekah adalah Sumayyah, karena ditombak bagian kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Apa kesalahan beliau? Tidak ada kesalahan yang beliau lakukan kecuali beliau tidak mau lagi berbuat syirik karena telah mentauhidkan Allah, dan tidak lagi mau lagi berbuat bid'ah seperti kaum jahiliyah karena telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin inna wa'dallahi haqq. Salman Al-Farisi meninggalkan orang tuanya, keluarga besarnya, ketokohan, harta yang berlimpah ruah demi mencari hidayah. Kisah yang begitu panjang dan menakjubkan, dan berakibat beliau menjadi seorang budak sahaya yang diperjualbelikan dan dipekerjakan pekerjaan kasar. Itu semuanya terjadi karena beliau sedang berada di jalan mencari hidayah. Bersama dengan itu beliau tidak pernah menyalahkan hidayah. Tidak pernah beliau mengatakan gara-gara cari hidayah aku jadi miskin. Tidak pernah mengeluhkan itu dan tidak pernah menyalahkan hidayah. Justru beliau bersyukur dan menangis tatkala telah bertemu dengan Nabi, yang selama ini beliau telah melakukan perjalanan yang begitu panjang untuk mencari kebenaran. Dan setelah berguru kepada 4 atau 5 pendeta sebelumnya, kemudian beliau diperjualbelikan menjadi seorang budak sahaya dan bekerja dan pekerjaan yang kasar dan keras di sisi seorang Yahudi Madinah. Setelah beliau bertemu dengan Nabi dan status beliau sebagai budak sahaya, padahal beliau dari keluarga besar, keluarga tokoh ya, dan kaya raya. Begitu beliau bertemu dengan Nabi, beliau langsung memeluk Nabi, mencium Nabi SAW dan menangis sejadi-jadinya. Inilah mereka yang memahami inna wa'dallahi haqq jamaah. Coba antum bayangkan bagaimana ketika mereka para sahabat dan sahabiah yang sebagian mereka membawa bayinya harus mengarungi Laut Merah, salah satu laut yang terganas di dunia. Mereka melewatinya dengan sampan-sampan kecil ya, demi menyelamatkan tauhid dan sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tatkala Nabi memberitakan pergi kalian ke Habasyah, aku khawatir kalau kalian masih di Mekah kalian akan tetap disiksa dan kemudian kalian tidak sabar dengan penyiksaan kaum musyrikin, kalian akan bisa murtad. Kalian bisa murtad. Pergilah kalian ke Ethiopia, ke Habasyah. Karena negeri sana walaupun mereka tidak muslim, tetapi rajanya tidak akan pernah membiarkan kalian disiksa dan diganggu oleh kaum musyrikin. Mereka pun melakukan perjalanan tersebut. Bukan dengan kapal Titanic jamaah. Perjalanan para sahabat Nabi dari Mekah ke Habasyah dengan kapal-kapal kecil, tidak ada makanan. Dan negara yang mereka tuju adalah negara yang bahasanya mereka tidak memahaminya, yang masyarakatnya berbeda 180 derajat dengan mereka. Dari sisi kulit beda jauh. Iya. Ini susu, ini kopi. Iya. Iya.
hitam pekat dengan putih atau kemerahan. Bahasa nggak paham. Postur tubuh berbeda 180 derajat dengan mereka. Dan tidak ada pula pekerjaan yang dijanjikan untuk mereka di sana. Yang dijanjikan untuk mereka hanya satu, kalau kalian di sana, kalian akan bebas menjalankan agama kalian. Demi untuk mendapatkan kemerdekaan dalam beragama, mereka melakukan perjuangan yang begitu besar tersebut. Jamaah. Inna wa'adallahi haq, itu benar-benar tertanam di dalam hati mereka. Abu Bakar radhiyallahu an ketika diminta oleh Nabi untuk menemani beliau pergi meninggalkan Mekah ke Madinah, di saat beliau sudah menjadi wanted penduduk Mekah, dan barang siapa yang bisa membawa kepala Nabi akan dihadiahkan untuknya 100 ekor onta yang paling bagus dan mahal oleh kaum musyrikin. Abu Bakar diminta oleh Nabi untuk menemani Nabi melakukan perjalanan hijrah tersebut ke Madinah di malam hari, dan berjalan kaki dengan naik turun gunung. Dan di sebagian perjalanannya lagi barulah Nabi menggunakan onta. Dan ketika beliau diajak oleh Nabi untuk bersembunyi dalam gua Thaur, maka kata Abu Bakar, biar aku dulu yang masuk ya Rasulullah. Aku ingin memastikan apakah ada binatang-binatang yang berbisa dan dapat menyengat di dalamnya ataukah tidak. Seandainya ada binatang yang berbisa, maka aku duluan yang tersengat wahai Rasulullah sebelummu. Setelah semuanya aman dan beliau melihat kondisi dalam gua sudah baik, sudah bagus, sudah safety, barulah beliau memerintahkan Nabi untuk masuk. Ada yang bisa setia seperti ini kalau bukan mereka yang sudah tertancap di hatinya inna wa'adallahi haq. Kita jangankan diminta seperti itu, ya. Mungkin diminta menemani ustadz menyampaikan kajian yang sering dipersekusi, dan di kajian yang berpotensi ustadz itu dilempari batu. Mau antum menemani? Aduh ustadz, istrinya lagi hamil 4 bulan. Kalau istri nggak hamil ustadz, anak paling di depan ustadz. Iya kan? Pak istrinya udah persalinan, alasannya lain lagi. Iya. Asam lambung anak naik ustadz. Mah anak kambuh ustaz, bukan nggak mau nemanin. Kalau sama ustaz mah jalan kaki pun siap, bacrit kata orang Jakarta. Ya. Siapa yang mampu seperti ini jamaah? Ya. Utsman bin Affan mensedekahkan berapa ekor onta dalam sekali sedekah? Hah? Berapa? 100, ada yang menyebutkan 600, sekian ratus ekor onta dengan bekal perang yang sudah beliau persiapkan di atas untuk mujahidin, dan beliau tidak mengharapkan onta-ontanya itu bisa kembali lagi. Ibaratnya mobil dipinjamkan sekian ratus mobil, ya, dengan BBM yang sudah full di dalamnya. Berani? Hah? Ente minjamkan mobil BBM-nya udah penuh kepada orang yang menggunakannya di jalan Allah, dan ente tahu yang minjamnya ustadz kiri nggak punya uang. Kalau insiden ini mobil nggak ada asuransi. Hah? Kalau meminjamkannya kepada orang yang kita tahu, ya, ini ada asuransi, ya, bensin dia isi sendiri, oli diganti oleh dia. Seandainya terjadi insiden dia mampu menggantikannya dengan yang lebih mahal dari itu. Ya, itu semua orang mampu. Ini Utsman bin Affan, 600 ekor onta, sekian ratus ekor onta beliau sedekahkan dalam satu kali sedekah. Kita meminjamkan mobil untuk ustadz pergi khutbah Jumat saja mikir panjang jamaah. Padahal di rumahnya lebih dari 4 atau 3 mobil. Jangankan ngasih, minjamkan mobil untuk ustadz pergi khutbah Jumat, ya, kalkulasinya jalan. Pakai ustadz oli, waduh harus cepat diganti ini. Ya. Kalau insiden lalu lintas tabrak mobil rusak, ustadz nggak punya uang, mobil pun nggak ada asuransi, aduh, mikir lagi dia. Berat. Kalau bukan karena inna wa'dallahi haq tertancap kuat di dalam hatinya, tidak mungkin bisa dia lakukan ya Pak. Utsman bin Affan, ratusan ekor onta beliau sedekahkan dalam sekali sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq.
Karena mereka tahu dan yakin sesungguhnya janji Allah Jalla wa'ala itu benar adanya. Ya ikhwan, ketika kita merasa berat ya, dan takut akan masa depan kita atau dunia kita, apabila kita menjalankan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan dari larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka ingatlah firman Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar adanya. Ketika seorang merasa ya, dicemoohi, dicela, dicaci maki, diancam oleh manusia karena dia berada di atas tauhid dan as-sunnah, maka ingatlah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar adanya. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik di dunia maupun ya di akhirat. Seandainya apa yang Allah janjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh itu tidak diberikan kecuali hanya di akhirat, seandainya cuma di akhirat janji tersebut, maka sudah cukup itu sebagai janji terbaik buat kita. Sudah cukup sebagai sesuatu yang paling memotivasi kita untuk bersabar di atas iman dan amal saleh. Kenapa? Karena akhirat sebentar lagi. Semakin berjalan waktu kita, semakin dekat akhirat dengan kita, dan dunia semakin jauh dengan kita. Dan waktu kedatangan akhirat itu tidak lebih dari 1,5 jam lagi jamaah. Tidak lebih dari 1,5 jam lagi kita akan bertemu dengan akhirat. Bahkan kalau boleh dikatakan tidak lebih dari 1 menit lagi kita akan bertemu dengan malaikat maut. Tidak lebih dari 1 menit lagi kita akan masuk alam barzah. Tidak lebih dari 1 menit lagi kita akan berada di padang mahsyar. Dan tempat kita akan berujung iyadzan billah kalau dengan neraka. Kalau bukan dengan syurga maka dengan neraka. Itu semuanya tidak lebih dari 1,5 jam atau bahkan tidak lebih dari 1 menit lagi. Kok bisa demikian Ustaz? Karena Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat dan alam barzah jenjang akhirat yang pertama, itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan Nabi mengatakan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku adalah dari 60 hingga 70 tahun, dan amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Dan apabila kita kalkulasikan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, yang merupakan umur notabene umat Nabi Muhammad, sedangkan 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini, dan hari itu notabene 12 jam. Berarti waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan waktu akhirat itu tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Apalagi jika kita bandingkan dengan hari akhirat yang Allah katakan panjangnya khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Kita kaya, enggak lebih dari 1 menit. Kita diuji dengan kemiskinan, tidak lebih dari 1 menit. Diberikan kesehatan, kesehatan yang kita miliki tidak lebih dari 1 menit. Diuji dengan kesakitan, itu tidak lebih dari 1 menit. Ente diusir, dibuli secara offline maupun online, itu tidak lebih dari 1 menit. Karena bully hari ini terbagi menjadi 2, bully offline dan bully offline. Itu enggak lebih dari 1 menit. Ente dikatakan Wahabi, itu tidak lebih dari 1 menit. Ente dituduh dengan halal yang ente tidak lakukan sama sekali, itu semuanya tidak lebih dari 1 menit. Ente mati hidup dalam keadaan jomblo karena nggak ada akhwat yang mau sama ente, karena ente seperti espresso misalkan, miskin lagi, itu semuanya tidak lebih dari 1 menit, wahai kaum jomblo. Tidak lebih dari 1 menit, itu semuanya. Rumah kontrak terus, belum pernah punya rumah sendiri, itu semuanya tidak lebih dari 1 menit. Apakah demi 1 menit nikmat yang waktu penggunaan dan pemakaiannya tidak lebih dari 1 menit, kita rela menghancurkan masa depan kita yang abadi jemaah? Kita rela kehilangan surga? Kita rela diusir dari telaga Nabi SAW karena melakukan bid'ah-bid'ah ketika di dunia, dalam keadaan kita sudah tahu hanya untuk mendapatkan popularitas dan nilai-nilai dunia yang lainnya? Inna wa'dallahi haqq.
Janji Allah itu benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali dunia itu membuat kalian tertipu, dan jangan sekali-kali iblis juga membuat kalian tertipu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسفهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.